Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya dan meminta pertolongan dan ampunan darinya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita juga selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah tentang fikih ibadah yang kita rujuk ya dari kajian ini adalah kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi, Sahih Fiqh Sunnah. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada pembahasan tentang mengusap kepala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun wudu yang berikutnya, yaitu membasuh kaki beserta dengan dua mata kaki. Membasuh kaki bersama dua mata kakinya. Membasuh kaki bersama dua mata kakinya ini diwajibkan dan ini termasuk di antara kewajiban yang inti di dalam berwudu, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wudu surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian sampai ke sikunya, dan usaplah kepala-kepala kalian. Setelah itu basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kakinya. Disebutkan di situ ya, basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kakinya. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memisahkan anggota-anggota badan yang wajib dibasuh dengan anggota badan yang wajib diusap. Dan ini kata para ulama ya, menunjukkan wajibnya tertib yang nantinya akan kita bahas ya pada kewajiban yang berikutnya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian. Wa arjulakum di situ diatofkan kepada anggota-anggota badan yang wajib dibasuh, bukan kepada mengusap kepala. Dan ini yang disampaikan oleh mayoritas ulama ya. Ada memang qiraah yang mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulikum dengan lam yang dikasrah. Basuhlah, usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Ini salah satu di antara qiraah dalam ayat ini. Namun para ulama juga mereka mengatakan bahwa kalaupun lamnya itu di kasrah, itu tidak otomatis menunjukkan bahwa kewajiban di kaki itu diusap. Tidak otomatis menunjukkan makna ini. Kenapa demikian? Karena di dalam bahasa Arab bisa saja sebuah lafal itu disamakan dengan lafal yang ada di sampingnya. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai al-mujawarah. Karena dia bersandingan dengan kata yang dikasrah, maka akhirnya dia dikasrah. Padahal maknanya ya, padahal atafnya tidak ke kata itu. Atafnya ke kata yang sebelumnya. Sebagaimana dalam ayat ini. Tetap saja ketika kata arjulikum itu di kasrah bisa dimaknai dengan membasuh kaki. Walaupun atafnya kepada sesuatu yang diusap. Walaupun atafnya kepada sesuatu yang diusap, tetap saja bisa dimaknai dengan membasuh kedua kaki. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa kalau maknanya adalah mengusap kaki, maka itu bisa dibawa kepada keadaan ketika kakinya ada khufnya, ada slopnya, ada penghalangnya. Maka ketika itu diusap slopnya, diusap khufnya. Karena saya sebutkan ini ya karena sebagian ya ulama ada yang mengatakan bahwa yang diwajibkan di kaki adalah dengan mengusap. Dan inilah pendapat mayoritas kelompok Syiah. Bahkan ya kelompok Syiah mereka terkenal dengan pendapat ini dan menjadi ciri khas mereka ketika berwudu. Jadi mereka mengatakan bahwa yang diwajibkan di dalam berwudu adalah mengusap kaki, bukan membasuhnya. Mereka berdalil dengan qiraah tadi, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Allah katakan
usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Dan ini qiraah yang sahihah, qiraah masyhurah, bisa kita baca di dalam salat kita. Allah katakan, usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Maka jawabannya adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam qiraat yang lain harakatnya dengan di fathah, wa arjulakum. Ketika harakatnya di fathah, wa arjulakum, itu menunjukkan bahwa ini diatafkan ke kata yang sebelumnya, ya, kata yang memerintahkan untuk dibasuh, sehingga artinya wamsahu biru'usikum wa arjulakum, usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian. Kemudian kalau kita katakan bahwa di situ qiraahnya wa arjulikum, maka kita katakan tadi ini kasrohnya lil mujawarah. Ini lamnya di kasrah, diatafkan kepada perintah untuk mengusap, itu karena dia berdekatan dengan perintah untuk mengusap, makanya di kasrah. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa kaki itu harusnya diusap sebagaimana kepala, karena di sini atafnya untuk, ya, ini atafnya adalah karena dia berdekatan dengan kata yang di kasrah, maka dia ikutan di kasrah. Atau kita katakan bahwa kaki itu disyariatkan untuk diusap ketika memakai khuf atau slop, ya, slop yang terbuat dari kulit atau dari imitasi, ya, juga bisa dikatakan sebagai khuf. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwa kaki itu wajib dibasuh sangat banyak sekali. Di antaranya adalah semua hadis, ya, yang menunjukkan sifat-sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan merujuk ke semua hadis yang menjelaskan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa khuf, ya, ketika beliau tidak memakai khuf. Semuanya menjelaskan bahwa ketika beliau sampai pada kaki, beliau membasuh kakinya, bukan mengusapnya. Seperti misalnya, ya, hadis Utsman ibn Affan, hadis yang sangat terkenal dalam masalah wudu. Karena Utsman, sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, di situ memang sengaja menampakkan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang banyak. Makanya hadisnya sangat terkenal dalam masalah wudu. Disebutkan di situ, "Tsumma ghasala rijlaihi thalatha mirar ila al-ka'bain." Kemudian beliau, yaitu sahabat Utsman ibn Affan, membasuh kedua kakinya sampai 3 kali hingga ke mata kakinya. Ini menunjukkan bahwa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu demikian. Karena setelah hadis ini, ya, sahabat Utsman ibn Affan mengatakan seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalil yang sangat kuat juga yang menunjukkan bahwa yang diwajibkan di kaki adalah membasuh adalah ijma' para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah sepakat
bahwa yang diwajibkan dalam berwudu pada anggota kaki adalah membasuh. Hal ini disampaikan oleh Imam Abdurrahman Ibn Abi Layla. Beliau mengatakan, ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ghuslil qadamain. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah berijma', mereka telah sepakat dalam membasuh kedua kaki. Ya, bahwa yang diwajibkan di kaki adalah dengan membasuhnya. Baik. Apakah mata kaki itu juga wajib dibasuh? Jawabannya adalah iya. Mata kaki itu wajib dibasuh. Mata kaki itu wajib dibasuh. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mata kaki sebagai batasan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata-mata kakinya. Dan kata para ulama, ketika sesuatu dijadikan batasan dan itu termasuk dari jenis sesuatu yang dibatasi, maka batasan tersebut masuk ke dalam sesuatu yang dibatasi itu. Kaki dan mata kaki itu satu jenis, ya, sejenis. Maka mata kakinya itu masuk dalam kategori kaki. Ketika dikatakan wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, maka berarti mata kakinya harus dibasuh. Berarti mata kakinya harus dibasuh karena mata kaki itu masuk dalam jenis kaki, masuk dalam kategori kaki, sehingga mata kakinya itu masuk dalam perintah untuk dibasuh. Berbeda kalau misalnya yang dijadikan sebagai batasan itu tidak termasuk jenis sesuatu yang dibatasi, maka yang dijadikan batasan itu tidak masuk. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa-puasa kalian sampai malam hari. Dikatakan sampai malam hari. Malam itu tidak sama dengan siang. Beda jenisnya. Iya. Maka malam tidak masuk dalam perintah untuk berpuasa. Karena sangat berbeda antara malam dengan siang, dan malam dijadikan sebagai batasan. Sehingga malam tidak masuk dalam perintah untuk berpuasa, ya. Sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Apakah malam masuk dalam perintah untuk berpuasa? Tidak. Kenapa? Karena malam ini tidak satu jenis dengan siangnya. Sangat berbeda. Berbeda dengan yang ada dalam ayat ini. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki kalian. Mata kaki masih dalam kategori kaki. Mata kaki masuk dalam kaki secara global. Maka mata kaki yang dijadikan batasan itu masuk dalam perintah untuk dibasuh. Ya, masuk dalam perintah untuk dibasuh, dan ini menunjukkan bahwa membasuh kedua mata kaki itu diwajibkan. Baik. Ada hadis yang khusus menunjukkan wajibnya membasuh mata kaki ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Amr
Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safrah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilang dari rombongan kami dalam suatu perjalanan. Maksud di sini menghilang adalah beliau agak menjauh dari rombongannya, atau beliau mengakhirkan diri beliau dari rombongan. Fa'adrakana wa qad arhaqna al-'asr. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sampai kepada kami lagi. Dan dalam keadaan kami ketika itu telah mengakhirkan salat asar. Jadi waktu salat asar hampir habis. Faja'alna natawadda wa namsah ala arjulina. Karena waktunya hampir habis, ya, maka para sahabat akhirnya tergesa-gesa ketika wudu. Sehingga mereka ketika berwudu hanya mengusap kaki mereka. Fanada bi'a'la sautih, wailul lil a'qabi minan nar marrataini aw thalatha. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya dengan suara yang sangat keras. Celaka bagi tumit yang tidak kena air dari api neraka. Karena mereka hanya mengusap, ya, maka yang diusap adalah bagian atasnya, sebagaimana ketika ada khufnya, sehingga tumit-tumit mereka tidak terkena air. Ini menunjukkan, ya, banyak hal. Yang pertama, bahwa kaki itu wajibnya dibasuh. Yang kedua, ya, mata kaki itu juga wajib dibasuh. Karena kalau tumit itu wajib dibasuh, ya, maka mata kaki juga akan terkena air, ya, mata kaki juga akan terkena air. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa mata kaki itu juga wajib dibasuh mengikuti kaki. Taib. Bagaimana dengan menyela-nyela tempat yang ada di antara jari jemari kaki? Apakah ini diwajibkan ataukah disunnahkan? Maka jawabannya adalah seperti hukum menyela-nyela tempat yang ada di antara jari jemari tangan. Pernah kita bahas. Pernah kita jelaskan masalah ini. Bahwa pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa kalau air tidak bisa sampai ke tempat yang ada di sela-sela antara jari jemari, kecuali dengan di sela-sela dengan jari, ya, maka menyela jari jemari tangan itu hukumnya wajib. Karena ini yang bisa menjadikan air sampai ke sela-sela jari jemari tersebut. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib. Ketika air tidak bisa sampai ke sela-sela tangan kecuali dengan kita sela-sela tangan itu, maka menyela-nyela tangan itu untuk menyampaikan air ke sana menjadi wajib.
Dalam masalah menyela jari juga demikian. Apabila air tidak bisa sampai ke sela-sela jari, kaki, kecuali dengan kita sela-sela dengan tangan kita, kita masukkan tangan-tangan kita, kita masukkan jari jemari tangan kita ke sela-sela itu, maka menyela-nyela seperti itu menjadi wajib. Apabila air tidak bisa sampai ke sela-sela jari jemari kaki kita, kecuali dengan kita masukkan jari tangan kita ke sela-sela itu, maka menyela jari jemari kaki menjadi wajib. Tetapi apabila air sudah bisa sampai tanpa menyela-nyela jari, maka menyela-nyela jari hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah masalah tertib. Dan ini merupakan rukun. Ini juga merupakan sesuatu yang diwajibkan di dalam wudu. Tertib adalah melakukan ibadah wudu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara urut. Ya. Kita harus melakukan wudu ini secara urut, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan dalam masalah ini ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa berwudu secara urut sebagaimana disebutkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Ada yang mengatakan demikian. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, dan Ashabur Ra'yi. Biasanya kalau disebutkan Ashabur Ra'yi, biasanya identiknya ke Hanafiyah. Dan ini termasuk di antara pendapat yang mu'tabar, ya. Mereka berdalil dengan ayat wudu, ya, yaitu ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala di sana menyebutkan anggota-anggota badan yang wajib dibasuh dan diusap itu dengan waw, dengan huruf waw yang artinya dan, bukan dengan huruf yang menunjukkan wajibnya berurutan. Misalnya dengan menyebutkan kemudian atau thumma dalam bahasa Arab. Tapi yang disebutkan adalah waw. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Kata-katanya dan, bukan thumma, bukan kemudian. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Kata-katanya semuanya dan. Dan itu tidak menunjukkan harus berurutan, tapi cukup dibasuh semuanya, ya, walaupun tidak berurutan. Ini diantara dalil mereka. Dalil mereka yang lain adalah asar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib
dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua mengatakan radhiyallahu taala anhuma, "Ma ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu." Aku tidak peduli, sama saja bagiku dengan anggota badan manapun aku memulainya. Aku tidak peduli dengan anggota badan manapun aku memulai dalam berwudu. Taib. Inilah di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh mereka. Akan tetapi, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya jumhurul ulama yang mengatakan bahwa wudu itu harus berurutan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ke-6 dari surat Al-Maidah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kenapa ini lebih kuat? Karena dalilnya lebih kuat. Di antara dalil yang sangat kuat dalam masalah ini adalah qiraah yang kita baca. Qiraah Hafiz an Asim. Di situ ya kata-katanya wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah saya sebutkan tadi bahwa kata arjulakum itu harusnya atafnya ke wamsahu. Arjulakum itu artinya kaki kalian. Itu di situ kalau yang paham bahasa Arab ya, itu nasab di fathah. Sedangkan wamsahu biru'usikum, kata biru'usikum di situ jar di kasrah. Harusnya arjulakum di sini ya, harusnya itu di kasrah. Karena mengikuti ru'usikum. Tapi di situ tidak. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya mansub, yaitu di fathah. Kata para ulama, Allah sengaja memisahkan anggota-anggota badan yang wajib dibasuh dengan pemisah anggota badan yang wajibnya diusap. Dan ini menunjukkan wajibnya kita urut dalam menjalankan wudu sebagaimana Allah sebutkan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan. Begitu pula kita bisa mengatakan bahwa urutan dalam Al-Qur'an itu pada asalnya menunjukkan urutan yang diinginkan. Urutan di dalam Al-Quran itu pada asalnya menunjukkan makna harus urut, kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Karena urutan di dalam Al-Quran itu termasuk di antara mu'jizat. Ya, urutan di dalam Al-Quran itu termasuk di antara mu'jizat. Dan ini menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala bermaksud mengurutkan seperti itu. Makanya ketika wudu kita juga harus menjalankannya secara urut. Sehingga kaidah bahwa huruf ataf waw itu pada asalnya tidak menunjukkan makna tertib, di sini menjadi tidak kuat. Karena ini Al-Qur'an yang urutannya itu bagian dari mukjizat Al-Quran. Urutan-urutan kata di dalam Al-Quran itu bagian dari mukjizat. Itu menunjukkan tertib. Pada asalnya demikian. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa di situ tidak wajib tertib.
Tapi kalau tidak ada dalil ini, maka pada asalnya itu harus dilakukan secara tertib. Dalil yang sangat kuat juga untuk jumhur ulama atau mayoritas ulama dalam masalah ini adalah kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya tidak pernah sekalipun berwudu tanpa diurutkan sebagaimana urutan Al-Quran. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi urutan Al-Quran dalam berwudu. Dan ini menunjukkan bahwa memang ketika berwudu kita harus menjalankannya sebagaimana diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apalagi kalau kita tahu bahwa praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu itu adalah penjelas dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wudu itu. Adapun asar yang mereka sebutkan dari sahabat Ali dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, maka bukan maknanya tidak diurutkan antara anggota badan yang satu dengan anggota badan yang setelahnya, tidak. Tapi yang dimaksud dengan athar tersebut adalah bahwa beliau berdua tidak peduli dengan anggota badan mana beliau berdua memulai, maksudnya dalam satu anggota badan ketika ada kanan dan kiri, ya, seperti misalnya ketika membasuh kedua tangan, apakah mendahulukan kanan atau mendahulukan kiri, tidak ada masalah. Itu yang dimaksud dengan perkataan mereka berdua, ma ubali bi ayyi a'dha'in bada'tu. Aku tidak peduli dengan anggota badan mana aku memulainya. Maksudnya adalah dalam satu anggota badan yang di sana ada kanan dan kiri, seperti tangan, seperti kaki, ya. Ini tidak ada masalah kita memulainya dengan tangan kanan atau kita memulainya dengan tangan kiri. Hanya saja yang paling afdal adalah mendahulukan tangan kanan, karena itulah yang dahulu selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tuhurihi, ya, bahwa fi tahurihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau senang untuk mendahulukan anggota badan yang bagian kanan. Di antaranya ketika beliau melakukan ibadah bersuci, yaitu ketika berwudu. Beliau senang mendahulukan anggota badan yang bagian kanannya. Dan ini menunjukkan bahwa yang lebih afdal adalah mendahulukan bagian kanan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Para jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang terakhir dalam berwudu adalah al-muwalah. Bisa dimaknai dengan berkesinambungan atau berturut-turut, tidak memisahkan antara anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lainnya dengan pemisah yang lama, kecuali ada udzur. Ya, kalau ada udzur itu masalah lain. Pada asalnya ini diwajibkan. Ketika kita berwudu, maka jangan dipisahkan antara anggota badan satu dengan anggota badan yang lainnya dengan pemisah yang lama. Kalau pemisahnya sebentar, maka tidak menghilangkan makna muwalah atau berkesinambungan. Jadi
ketika selesai membasuh wajah, segera membasuh tangan. Selesai membasuh tangan, segera mengusap kepala. Selesai mengusap kepala, segera membasuh kaki. Ya, kepala ini masuk di dalamnya telinga ya. Selesai itu, maka segera membasuh kaki. Segera-segera ini yang disebut dengan muwalah. Jangan memisah antara anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lainnya dengan pemisah yang lama dan disengaja. Kalau pemisahnya hanya sebentar, tidak ada masalah. Kalau pemisahnya lama tapi ada udzur, juga tidak ada masalah. Taib. Ini di sini juga ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama ya. Namun karena waktu ya tidak bisa kita jabarkan lebih panjang, kita hanya bisa menyebutkan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu pendapat yang mengatakan wajibnya al-muwalah. Wajibnya kita melakukan ibadah wudu secara berturut-turut, secara berkesinambungan, dan tidak kita pisah-pisahkan dengan pemisah yang lama dengan sengaja. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa pernah suatu ketika ada seseorang yang berwudu, dan orang tersebut meninggalkan bagian yang bagian di kuku-kukunya ya. Bagian kukunya tidak terkena air atau tidak dia basuh bagian kuku. Jadi di sini ada kekurangan dalam ibadah wudunya. Fa absarahu Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana orang ini berwudu, dan beliau melihat bagaimana orang ini tidak membasuh kukunya. Faqala irji' fa ahsin wudu'ak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang tersebut, kembali, baguskan wudumu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk berwudu lagi dari awal. Untuk berwudu lagi dari awal. Kalau al-muwalah atau menjadikan berwudu itu berkesinambungan, ya, menjadikan wudu itu berkesinambungan, itu tidak wajib, maka harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup mengatakan kepadanya, basuh itu bagian kukumu. Tidak harus mengatakan kamu wudu lagi. Karena cukup ya karena kekurangan dia hanya kaki, cukup membasuh kakinya saja. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia untuk memulai wudunya kembali. Di dalam sebuah riwayat dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang salat, dan di kakinya ada bagian sekadar atau sebesar 1 keping dirham yang tidak terkena air. Orang ini sudah sholat, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Hadis ini lebih jelas, ya. Lebih jelas menunjukkan bahwa berturut-turut atau berkesinambungan itu diwajibkan dalam
ibadah wudu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihatnya orang ini sudah sholat, sehingga ada jarak yang panjang antara wudu dia dengan sholat dia. Rasulullah melihatnya ketika orang tersebut sudah sholat, dan melihat di kakinya ada bagian sebesar 1 keping dirham yang belum terkena air. Nyatanya Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk berwudu lagi dan sholat. Kalau misalnya berkesinambungan dalam berwudu itu tidak diwajibkan, maka harusnya Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk membasuh kakinya saja. Tapi ternyata beliau tidak demikian. Beliau memerintahkan orang tersebut untuk untuk berwudu dari awal sampai akhir, kemudian sholat lagi. Taib. Ada yang berdalil dengan athar dari Ibnu Umar. Ada yang berdalil dengan athar dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah wudu di pasar. Ketika itu beliau membasuh wajahnya, kedua tangannya, mengusap kepalanya. Kemudian setelah itu beliau dipanggil untuk sholat jenazah. Akhirnya beliau berhenti di kepala, mengusap kepalanya saja. Dan setelah itu beliau masuk masjid. Setelah masuk masjid, beliau mengusap kedua khufnya atau selop yang ada di kakinya yang terbuat dari kulit ya ketika itu. Wasalla. Kemudian setelah itu beliau salat. Ini beliau berwudu di pasar. Kemudian beliau dipanggil untuk salat jenazah. Akhirnya beliau bersegera ke masjid dan membasuh khufnya ketika di masjid. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa al-muwalah atau berkesinambungan atau berturut-turut dalam berwudu itu tidak diwajibkan. Maka kita jawab dengan mengatakan bahwa Ibnu Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu ini, ketika melakukan ini beliau punya uzur. Ya, karena beliau dipanggil untuk segera mensolati jenazah. Makanya ketika itu beliau sampai memotong wudunya hanya sampai kepala. Kemudian beliau mengusap khufnya ketika sudah berada di masjid, sehingga ini tidak menunjukkan bahwa berkesinambungan dan berturut-turut dalam berwudu itu tidak diwajibkan dalam semua keadaan. Ini keadaan khusus, tidak bisa kita bawa ke semua keadaan. Baik. Inilah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya. Ya, kita sudah membahas tentang membasuh wajah. Ya, kita juga sudah membahas tentang membasuh kedua tangan. Kita sudah membahas tentang mengusap kepala dan dua telinga. Dan alhamdulillah kita sudah membahas juga tentang membasuh kedua kaki. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang wajib-wajibnya wudu. Ya, wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mukhlis di Jakarta. Silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya di beberapa buku-buku
disebutkan atau tercantum doa-doa pada saat kita membasuh bagian-bagian anggota wudhu. Ya. Apakah itu ada tuntunannya? Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Nah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah benar ya tuntunan-tuntunan yang ada di sebagian buku bahwa kita disunahkan untuk membaca doa-doa tertentu di setiap anggota badan yang kita basuh atau kita usap dalam wudhu kita? Jawabannya ya, doa-doa tersebut ya tidak ada dasar yang kuat, tidak ada riwayat yang kuat yang menjelaskan disyariatkannya doa-doa tersebut. Kalau tidak ya, atau sulit untuk menerima penjelasan ini, maka silahkan dirujuk ya kitab-kitab hadis, silahkan dirujuk kitab-kitab athar. Apakah ada penjelasan tentang doa-doa tersebut ataukah tidak? Kalau dahulu hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tentunya hal tersebut akan dijelaskan oleh para sahabatnya, akan dinukil oleh para sahabatnya. Ternyata tidak ada ya, kecuali doa-doa yang disyariatkan ya, seperti misalnya basmalah. Basmalah ada dalilnya. Kemudian berdoa setelah wudhu ada dalilnya. Ketika para sahabat menukil basmalah dan doa setelah wudhu, dan mereka tidak menukil doa-doa ketika membasuh wajah, doa ketika membasuh kedua tangan, doa ketika mengusap kepala dan dua telinga, doa ketika membasuh kaki, maka ini menunjukkan bahwa memang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah membaca basmalah sebelum berwudu dan berdoa setelah berwudu. Dan memang dahulu Rasulullah SAW tidak melakukan doa di setiap anggota badan dengan doa-doa yang berbeda seperti itu. Karena para sahabat mereka sangat teliti dalam memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah beliau. Bisa dibayangkan ya, misalnya di dalam sholat, gerakan jenggot beliau di dalam sholat itu diperhatikan oleh para sahabat. Dalam sebuah sholat ya, karena bacaan Rasulullah SAW tidak dikeraskan, para sahabat melihat bahwa Rasulullah SAW membaca ya itu dari gerakan jenggotnya. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat teliti dalam melihat gerak-gerik Rasulullah SAW ketika beliau beribadah. Di dalam wudu juga demikian. Para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat teliti dalam melihat gerak-gerik Rasulullah SAW. Lihat sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau benar-benar ya mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah SAW ketika itu. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian terhadap cara berwudunya Rasulullah SAW. Setelah berwudu, beliau mengatakan seperti inilah Rasulullah SAW berwudu.
Dan tidak disebutkan di sana tentang doa-doa itu sama sekali. Ya, intinya doa tersebut adalah doa yang tidak ada dasar riwayatnya yang sahih, sehingga tidak boleh dilakukan. Ustadz, kenapa tidak boleh dilakukan? Itu kan sesuatu yang baik. Maka jawabannya adalah, pada asalnya ibadah itu diharamkan. Pada asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Dan ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Allah ingin menjadikan agama Islam itu agama yang ringan bagi umatnya. Makanya sudahlah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya, itu saja sudah cukup. Kalau kita tambah-tambahi akan semakin berat. Kalau kita tambah-tambahi akan semakin berat. Padahal kalau saja kita menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah saja yang sahih, itu akan akan memberatkan kita juga, walaupun tidak seberat kalau kita buat-buat sendiri. Maka tidak perlu dilakukan dan tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian jawaban. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Mukhlis yang berada di Jakarta dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata Islam azakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang mengatakan berwudu boleh satu kali atau dua kali atau tiga kali. Apakah hal ini ada penjelasannya dalam hadis? Dan apakah wudhu tersebut sah atau tidak Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Baik. Iya. Hal ini dibolehkan ya. Jawabannya bahwa yang seperti itu dibolehkan. Banyak riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Banyak riwayat sahih yang menunjukkan hal itu. Sekali-sekali ini tidak ada masalah sama sekali, karena sudah masuk dalam kategori membasuh atau mengusap. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah wajah kalian. Tidak ada kata-kata 2 kali, 3 kali. Berarti ketika sudah dibasuh sudah cukup. Berarti sekali cukup. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Dengan sekali membasuh, maka kita berarti sudah menerapkan firman ini. Wa aydiyakum, dan basuhlah kedua tangan kalian. Dengan sekali membasuh, kita sudah menerapkan perintah ini. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah kepala-kepala kalian. Sekali sudah cukup. Dan basuhlah kedua kaki kalian. Sekali sudah cukup. Kalau sekali cukup, berarti 2 kali lebih cukup lagi. 3 kali lebih sempurna. Maka dari ayat ini kita bisa memahami hal tersebut. Ditambah lagi ada banyak riwayat yang menjelaskan hal itu. Ya, saya sudah pernah menyampaikan ya. Saya sudah pernah menyampaikan riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Begitu pula apabila misalnya membasuh wajah sekali, kemudian setelah itu membasuh tangannya 3 kali, membasuh kepala, mengusap kepalanya sekali, mengusap telinganya sekali, kemudian membasuh kakinya sekali. Seperti ini juga tidak ada masalah sama sekali. Karena memang kalau sekali basuh itu sudah masuk dalam penerapan ayat ya, maka menjadi tidak ada masalah ketika membasuhnya 2 kali. Menjadi tidak ada masalah ketika membasuhnya sampai
3 kali, dan itu yang paling afdal ya 3 kali. Bukan berarti membasuh lebih dari 3 kali lebih afdal dari membasuh 3 kali. Misalnya membasuhnya sampai 4 kali, kita katakan ini malah tidak lebih afdal. Atau bahkan kalau seseorang beranggapan bahwa itu yang lebih afdal, maka jadinya bid'ah. Karena Rasulullah SAW ya dahulu mencontohkannya sampai 3 kali saja. Tidak pernah beliau membasuh sampai lebih dari 3 kali. Ini menunjukkan bahwa yang paling afdal adalah 3 kali saja. Ya, kalau kita membasuhnya sampai 4 kali, malah itu kurang afdal. Atau bahkan kalau niatnya adalah atau anggapannya adalah itu yang lebih afdal, maka itu menjadi amalan bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dan dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kajian ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga kita bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan